Bab 681. Baik-baik tidur. Malam itu, saat tidur, Kolden Ye memeluknya dengan sangat erat, tangannya yang besar dengan kuat mengunci pinggangnya seperti rantai besi yang berat. Menahannya dalam pelukannya, Audrey Han tidak bisa menjauh darinya sedikitpun. Meskipun sekarang telah memasuki musim gugur, tapi di ruangan tanpa ventilasi seperti ini, dipeluk erat oleh Kolden Ye seperti ini, dia merasa sedikit sesak. Terutama karena suhu tubuh pria ini jauh lebih tinggi darinya, seperti bola api. Audrey Han merasa terlalu sesak, jadi dia mengulurkan tangannya dan mendorong lengannya yang berada di pinggangnya, sambil berbisik, "Lepaskan sedikit, aku hampir tidak bisa bernapas lagi." Suara napas berat yang datang dari belakangnya, napas hangat yang mengenai belakang lehernya, Audrey Han bisa merasakan bibir tipis Kolden Ye menempel padanya. "Pembohong, aku bahkan tidak menggunakan kekuatan, mengapa kamu tidak bisa bernapas?" Audrey Han merasa tidak berdaya mendengar alasannya, tapi dia memang sangat tidak nyaman tidur dipeluk seperti ini, sangat membuat sesak. "Kamu bukan aku, bagaimana kamu tahu kamu tidak menggunakan kekuatan?" "Oh." Kolden Ye tertawa terbahak-bahak, "Bagaimana kalau kita bertukar?" "Apa? Kamu tidur memelukku?" Audrey Han. Apa ini lelucon internasional? Memintanya tidur memeluknya. Dia benar-benar mimpi? Audrey Han mengejeknya dalam hati, lalu menolaknya, "Mimpi kamu. Kenapa aku mimpi? Tadi bukannya kamu mengatakan, aku bukannya kamu, bagaimana tahu kamu menggunakan kekuatan atau tidak? Kalau begitu kita bertukar dan mencobanya." Audrey Han, kedengarannya sangat meyakinkan, "Tapi kamu sebenarnya ingin memanfaatkanku." Setelah mengatakannya, Audrey Han terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, Audrey Han merasa bahwa suhu tubuh Kolden Ye sepertinya naik lagi, dan udara di sekitarnya juga menjadi sangat sesak. Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk menyindirnya. "Kenapa tubuhmu sangat panas? Kenapa panas? Kamu tidak tahu." Audrey Han mengerutkan alisnya dan ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi begitu dia baru bergerak, dia jelas merasakan perubahan pada tubuh Kolden Ye. Dia tidak berani bergerak dan dia tidur di sana dengan kaku. "Kamu." Terdengar suara rendah dan serak dari belakang telinganya, seperti meminum anggur merah. Dia menggoda berkata, "Sekarang kamu sudah tahu kan?" Audrey Han menutup matanya, menenangkan diri, mengertakkan gigi dan mengutuk berkata, "Penjahat kelamin. Baik-baik tidur." Kolden Ye mencubit pinggangnya, kekuatannya tidak besar, tetapi cukup membuat Audrey Han ingin bersembunyi. "Jika kamu tidak mengantuk, maka kita bisa melakukan beberapa olahraga kecil sebelum tidur." Tangan besarnya bergerak perlahan di sepanjang pinggangnya, raut wajah Audrey Han berubah drastis, dan dia dengan cepat menekan tangannya yang sangat besar, dan berkata dengan gugup, "Mengantuk, aku sangat mengantuk, dan akan segera tertidur." Setelah berbicara, Audrey Han menutup matanya, tetapi dia sangat kesal dalam hatinya. Bajingan. Dia melakukannya dengan sengaja. Jika dia benar-benar membiarkannya melakukan sesuatu padanya, maka berdasarkan beberapa pengalaman di masa lalu, maka dia tidak akan tidur malam ini, dan tidak akan pergi kerja besok pagi. Jadi lebih baik tidur. Tidur. Audrey Han menutup matanya dan berusaha menghipnotis dirinya, tetapi suhu tubuh orang di belakangnya sangat tinggi. Dia bergumam beberapa kata dalam hati, dan perlahan-lahan masuk ke dalam mimpi. Kolden Ye terus memeluknya. Tentu saja dia tahu betapa pura-puranya orang yang ada di dalam pelukannya, tapi sekitar 5 menit kemudian, napas orang yang ada di pelukannya mulai menjadi teratur dan tenang. Kolden Ye menunduk dan menatapnya, dia menemukan kalau Audrey Han telah tertidur. Sudah tidur begitu saja. Senyum masam terlihat di bibir Kolden Ye. Wanita ini benar-benar tidak berperasaan, tidak bisakah dia sedikit memahaminya? Namun, dialah orang yang membuat Audrey Han terbakar, jadi dia tidak bisa menyalahkan Audrey Han. Setelah berbaring sebentar,
Golden Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah sekitar 10 menit mandi air dingin, dia baru bisa menurunkan suhu panas yang ada dalam tubuhnya, dan kembali berbaring di sebelah Audrey Han, dan memeluknya dalam tidur. Hanya saja kali ini, Golden Ye tidak memeluknya dengan erat. Keesokan harinya, ketika Audrey Han bangun, langit sudah terang. Dia yang masih mengantuk menyentuh ponsel yang ada di bawah bantalnya tanpa sadar, tetapi dia tidak menemukan apapun. Audrey Han sedikit bingung, dan kembali menyentuh di bawah bantal, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dia mengangkat matanya dan melihat ponsel diletakkan di meja samping tempat tidur di sebelahnya. Ketika Audrey Han mencondongkan tubuh dan ingin mengambilnya, pinggangnya menegang dan dia ditarik ke belakang oleh sebuah kekuatan. "Kenapa kamu bangun sepagi ini?" Golden Ye yang baru saja bangun, suaranya masih terdengar serak. "Tidurlah lagi." "Tidak bisa." Audrey Han mendorong tangannya, "Aku harus pergi bekerja." Melihat warna langit, seharusnya sudah tidak pahit lagi. "Kamu lupa, hari ini adalah hari Minggu, kamu tidak harus pergi bekerja." "Audrey Han, apakah ini hari Minggu?" Dia menghitungnya dengan hati-hati, dan sepertinya memang begitu. Tak disangka, waktu berjalan begitu cepat. Audrey Han masih sangat mengantuk. Dia berbaring dengan nyaman setelah mendengar kalau hari ini adalah hari Minggu dan melanjutkan kembali tidurnya. Dia tidur sampai siang, dan saat Audrey Han bangun, sudah tidak ada lagi bayangan Golden Ye di sampingnya. Dia duduk, menggosok matanya, dan melihat ke laut biru di luar jendela kaca. Setiap bangun tidur melihat pemandangan seperti ini, benar-benar dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik. Namun, bisa juga karena dia dan Golden Ye kembali memulai yang baru, jadi semuanya terlihat indah. 5 tahun yang lalu, dia tinggal di sini untuk beberapa waktu, jadi dia mengetahui peralatan di sini. Audrey Han bangkit dan langsung menuju ke kamar mandi. Mungkin karena mendengar suara dia mandi, seseorang mengetuk pintu dari luar. "Nyonya muda, apakah Anda sudah bangun?" Audrey Han membersihkan busa yang ada di dalam mulutnya, membilas mulutnya, lalu menjawab singkat. "Iya, makan siang sudah disiapkan, aku akan menunggu nyonya muda di luar." Audrey Han menjawab singkat, dan kemudian mempercepat gerakannya. Dia tidak enak hati membiarkan orang lain menunggunya terlalu lama, jadi dia membersihkan diri dengan cepat, dan mengikat rambutnya dengan asal, lalu membuka pintu kamar. Orang yang berdiri di depannya benar-benar adalah pelayan yang tidak dikenalnya. Wajah-wajah yang sebelumnya dikenalnya ternyata sudah tidak ada di sini lagi. Dia membeku sesaat, matanya sedikit kecewa. Awalnya, dia pikir bisa bertemu orang yang dikenalnya. Tak disangka, dalam 5 tahun terakhir, begitu banyak yang telah berubah. Benar juga, mungkin mereka berkembang ke arah yang lebih baik. "Nyonya muda, silakan Anda mengikuti saya." Audrey Han mengangguk, melangkah dan mengikutinya, bertanya sambil berjalan, "Di mana Golden Ye?" Mendengar Audrey Han langsung memanggil nama Golden Ye, mata pelayan itu berkilat kaget. Tapi mengingat dia bisa dibawa kembali ke Great Lake Villa, dan Tuan Muda Ye juga memerintahkan untuk memanggilnya dengan sebutan Nyonya Muda, jadi tidak aneh juga kalau dia langsung memanggil nama Tuan Muda Ye. Jadi pelayan itu kembali bersikap tenang, dan menjawab dengan lembut, "Tuan Muda Ye sedang menunggu Nyonya Muda di luar." "Cih, orang ini, baru semalam melamarnya, sudah tidak tulus, ternyata malah bukan dia sendiri yang memanggilnya untuk makan." Dia tidak memberitahu pelayan kata-kata ini, dia mengikuti pelayan itu berbalik di tikungan, dan dengan cepat mencapai tujuan. Bersambung.